Saya sering dapat pertanyaan survei itu. Dan saya ingat Pilkada Jakarta, kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya? Bahkan seminggu sebelum Pilkada, kami ditempatkan nomor 3. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor 3 dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi Pilpres nanti, insya Allah. Banyak survei pilkada atau survei dapil ya kita kerjakan untuk partai maupun caleg PKB ya. Jadi saya pikir PKB dalam posisi sangat percaya, sangat rasional dalam melihat hasil survei. Nah, namun poinnya adalah saya ingin tadi di awal saya ngasih pengantar ya bahwa ada ketika kita melihat survei ada konteks waktu yang harus kita lihat ya, bahwa survei yang kita kerjakan itu di tanggal 4 sampai tanggal 12 ya. Itu artinya bahwa baru beberapa hari setelah deklarasinya Anies Caimin ya. Jadi pertama yang saya sebut mengapa kemudian elektabilitas Anies turun karena memang pemilih lamanya lari dari Anies sementara pemilih barunya belum terkonsolidasi ya. Pemilih PKB kalau kita lihat kan konsolidasinya Anies Caimin kan baru mulai masif pasca deklarasi. Sentimen negatif di awal itulah yang kemudian banyak mempengaruhi karena pemilih kita kalau kita lihat dari data itu kalau kita mau breakdown lagi pemilih yang militan itu kan lebih sedikit dibanding pemilih yang sudah menentukan pilihan ya. Lembaga survei hari ini berseleweran di mana-mana. Bayangkan ada indikator, ada LSI, ada SMRG dan sebagainya begitu. Menyatakan Anies Baswedan di urutan ketiga dan bahkan katanya sih begitu kan, ini kan katanya menurun begitu kan, tapi pada hakikatnya Anies ya dengan itu begitu kan terbantahkan dengan adanya Anies Baswedan mengatakan bodoh amat. Anies Baswedan mengatakan bodoh amat dengan hasil survei capres ya, tidak cerminkan kenyataan. Wow, betul sekali begitu kan ya. Jadi kita boleh berhitung memang ditentukan survei Anies itu tinggi dan CSIS pasti benar. Kalau ada yang lain bilang Anies rendah, itu pasti salah karena pasti lawannya yang bayar. Kalau CSIS memang mau tahu Anies acceptability sudah sampai ke daerah atau belum. Karena kepentingan CSIS adalah membaca politik Anies ini ke kanan, ke kiri, atau tengah. Dan bagi CSIS, saya kira tetap Anies dianggap didukung oleh politik kanan atau Islam. Seperti juga mengejutkannya hasil survei yang ada ini, yang stagnan. Oleh sebab itu, saya sering bertemu di Makassar, di Jawa Timur. Mereka publik tahu, Pak Jazil tenang saja, lembaga survei kita nggak akan menang loh. Kita akan menangkan di TPS. Itu publik yang bilang begitu, dan ini masyarakat di bawah. Artinya, masyarakat atau publik melihat bahwa lembaga survei ini memang ada kepentingan tertentu di situ sepanjang dibuka secara akuntabel. Nah, oleh sebab itu bagi pasangan Amin kejutan sudah dilakukan. Justru apakah ada kejutan dari pasangan yang lain? Kalau 2 poros tuh baru kejutan. Selama tidak 2 poros, masih didorong. Insya Allah Udah batal 2 poros. hanya Amin yang akan menjadi pasangan yang membuat kejutan. Iya. Mas Umam, sebenarnya mana yang kemudian kita harus lihat ketika rakyat ditanya, wah akan pilih, kita akan merahkan, kita akan geruduk TPS, kita akan pilih. Tapi ketika hasil keluar, gak menang juga, itu hal yang biasa itu. Mengingat Anies kalau datang itu lautan manusia. Ketika disurvei paling buncit seperti apa? Ini pertanyaannya sama argumennya tadi agak berbenturan itu. Tapi bagaimanapun juga Mbak, ada satu situasi di mana kalau misal kita cermati ya, di lingkaran Anies Baswedan sendiri ada sejumlah teman yang memang tidak begitu percaya pada dinamika elektabilitas per hari ini karena merujuk pada pengalaman di Pilkada 2017 yang lalu di mana dia posisi dibuncit terus. Tetapi begitu kemudian masuk di pemilihan, kemudian dia masuk di putaran kedua dan kemudian dia leading menjadi pemenang. Tetapi kemudian situasinya sekarang mungkin barangkali agak berubah karena bagaimanapun juga ini dihadapkan pada satu tantangan di mana ada kecenderungan dari partai-partai di dalam yang ini mengalami sebuah dilema. Elektabilitas selalu nomor buncit, Anies ngomong begini. Peringkat elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan selalu di nomor buncit kala bersaing dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Untuk hal ini, Anies buka suara. Ya, kita nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya.
ungkap Anies usai pertemuan dengan tim 8 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Anies berujar hasil yang dirilis lembaga survei internal koalisi jauh berbeda dibandingkan survei lainnya. Namun, Anies tak merinci angkanya. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei, banyak juga yang tidak tepatnya. Ya begitu, tim Palo-Palo. Ia pun mempertanyakan kebenaran yang digambarkan oleh hasil survei selama ini. Ia mengaku hasil survei yang dirilis selama ini berbeda dengan survei internal. Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami, ucap dia. Namun, apakah Anies Baswedan memiliki peluang besar untuk menjadi presiden pada tahun 2024? Ataukah ia harus menunggu hingga tahun 2029 untuk mewujudkan mimpinya itu? Salah satu ramalan yang cukup menggemparkan publik adalah ramalan dari pesulap Denny Darko. Dalam channel YouTube pribadinya, Denny Darko menyebutkan bahwa Anies Baswedan baru akan memenangkan pemilihan presiden, Pilpres, pada tahun 2029. Diketahui hingga kini sudah ada 3 partai yang berkoalisi untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Denny Darko mengaku dirinya menyukai sosok Anies Baswedan karena latar belakang pendidikannya. Namun, berdasarkan kartu tarotnya, Denny Darko melihat Anies Baswedan sangat sulit untuk memenangkan Pilpres 2024, sehingga ia melihat peluang kuat bagi Anies Baswedan untuk memenangkan pemilu pada 2029. Alasan utama yang membuat Anies Baswedan sulit menang di 2024 adalah karena ada stigma bahwa presiden harus berasal dari Jawa. Walau lahir dan besar di Yogyakarta, Anies masih memiliki darah Yaman. Selain itu, banyak orang yang mendukung Anies bukan karena mengaguminya, tapi karena anti dengan Jokowi. Denny Darko mengingatkan Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto yang maju Pilpres pada 2019. Prabowo menjadi pilihan bagi orang-orang yang anti Jokowi, tapi belum tentu mereka mencintai Prabowo. Hal ini membuat Prabowo kalah tipis dari Jokowi. Walau tak memenangkan Pilpres 2024, Denny Darko yakin elektabilitas Anies Baswedan akan naik. Ia yakin Anies bisa memenangkan Pilpres di tahun 2029. Ramalan tarot bukanlah satu-satunya ramalan yang berkaitan dengan nasib Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ada juga ramalan Jawa yang mengatakan bahwa Anies Baswedan cocok jadi presiden pada tahun 2029. Menurut ramalan, Anies Baswedan bisa jadi presiden 2029, tapi harus lewati Pilpres 2024 yang sulit. Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, adalah salah satu bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, untuk Pilpres 2024.